Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Miss Wuri. Sore ini kembali bertemu di dalam podcast Secangkir Teh. Podcast singkat bermanfaat yang membahas tentang problema anak dan remaja. Sore ini, seperti biasa, saya akan ditemani oleh sahabat saya, Miss Happy, seorang psikolog pendidikan yang berpengalaman dalam menangani problema anak dan remaja. Saya juga tetap akan ditemani oleh Miss Hem, seorang praktisi pendidikan, pemerhati anak dan remaja, dan sampai sekarang masih mengisi program radio di salah satu stasiun radio di Surabaya. Nah kawan, mari kita simak obrolan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, Miss Happy. Apa sudah hadir bersama Miss Hem? Oke, ada. Miss Hem, ada? Miss Wuri. Oke, sudah. Baiklah, kita langsung melanjutkan yang perbincangan minggu kemarin ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang ini, Miss Happy. Bagaimana kita mengenali karakter atau ciri-ciri dari pelaku bullying dan korban bullying itu seperti apa sebenarnya? Monggo dijelaskan. Ciri yang paling terlihat ya, kalau pelaku dulu itu pasti hampir bisa dipastikan mereka ini jadi melihat situasi itu hanya dari sudut pandangnya sendiri, kurang luas gitu, sehingga akhirnya solusi-solusi yang dimunculkan pun tuh jadinya terbatas. Nah ini pasti nantinya berkaitan dengan kemampuan dia untuk mencari solusi. Sebenarnya kan bullying itu bukan solusi ya, tapi ketika dia memutuskan untuk melakukan bully, berarti kemampuan dia untuk melakukan problem solving itu masih terbatas gitu. Terus kemudian biasanya orang-orang yang melakukan bullying itu juga kurang empatik. Dia kurang bisa merasakan gitu perasaan orang lain, kurang bisa membayangkan gitu kalau misalnya dia itu ada di posisi orang lain itu akan bagaimana gitu. Jadi tadi ada dia kurang empatik, terus kemudian kemampuan problem solvingnya itu juga bisa jadi sangat terbatas. Kemampuan dia melihat dari sudut pandang orang lain itu terbatas. Dan bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang susah untuk mengakui kesalahannya gitu. Jadi bisa jadi dia melihat sesuatu itu penyebabnya itu bukan dia, jadi tidak evaluasi ke dalam, tapi melihat pada kesalahan orang lain, kesalahan lingkungan dan sebagainya. Itu kalau dari sudut pandang pelaku ya, ciri-ciri pelaku ya, itu ya. Yeah. Nah kalau dari korban itu biasanya orang-orang yang korban bullying itu PD-nya kurang. Jadi mereka cenderung tidak yakin pada dirinya sendiri, tidak yakin pada kapasitasnya, tidak yakin bahwa dia itu berharga, bahwa dia itu punya sesuatu yang bermakna dan bisa itu diunggulkan seperti itu. Dan yang kedua, orang-orang yang jadi korban bullying itu juga biasanya mereka adalah orang-orang yang kurang asertif. Artinya mereka kurang berani untuk menyampaikan pemikiran atau perasaannya, kurang berani bilang enggak bisa, enggak mau, kayak gitu. Jadi cenderung iya aja meskipun mereka itu sebenarnya enggak di dalam hatinya, kurang bisa asertif menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran atau perasaannya. Seperti itu Miss Wuri, secara umum. Secara umum gitu. Jadi dimulainya kita menanamkan pendidikan karakter yang baik supaya mereka tidak menjadi pelaku dan korban bullying itu sebenarnya mulai kapan? Kalau saya kan berusaha kacamata keagamaan itu kita dahulukan, karena apapun itu saya balik lagi kebutuhan dasar manusia itu adalah di mana dia kemudian perjanjian kita dengan Tuhan kita itu kan sudah jelas gitu ya. Ketika di usia 4 bulan, kalau di dalam penjelasan Al-Quran itu ketika ruh itu tiupkan di janin para bunda itu untuk anak-anak mereka itu sudah ada satu perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim, saya potong di alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada satu perjanjian antara ruh dengan Tuhan itu bahwa bersaksi mengakui bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah itu pencipta kita. Nah, sehingga itu saya selalu berusaha betul kalau kita diskusi persoalan-persoalan karakter itu harus akarnya dari agama masing-masing gitu ya. Nah, kalau mau apa yang dilakukan
semua untuk konsep kepribadian itu harus dimulai betul dari akidah yang benar. Kenapa akidah yang benar? Karena akidah inilah yang nanti akan menanamkan jiwa-jiwa percaya pada siapa? Kalau di dalam agama kita, agama Islam ya ada 6 simpul itu. Ada percaya pada Allah, pada malaikat dan seterusnya sampai pada hari akhir gitu ya. Nah, ketika orang tua dan anak ini sama-sama memahami itu sebagai satu keyakinan, maka konsep diri itu akan mudah. Orang tua juga sama, ketika ayo nak, kita itu punya Tuhan, maka kita bertanggung jawab pada Tuhan. Ketika kita melakukan kejahatan, maka kita akan bertanggung jawab tidak hanya hari ini, tapi akan bertanggung jawab pada sekian kehidupan kita, bahkan setelah meninggal kita pun akan bertanggung jawab. Nah, itu kan berarti penanaman pertama. Terus tadi yang kedua, ketika Miss Happy bilang bahwa ada ketidakpercayaan diri, kemudian bahkan mungkin sikap-sikap egois kumpul jadi satu ya Miss Happy ya, kalau pada pelaku itu. Nah, sehingga rem-rem untuk kemudian menanamkan karakter itu kan perlu juga dibantu. Selain dari keluarga ya perlu dibantu ketika kita berada di lembaga pendidikan kayak kita ini. Semua orang harus punya rasa tanggung jawab yang sama ketika menemukan yang dikatakan pelaku misalnya sedang melakukan itu, maka semua orang harus bergerak. Itu semua orang harus bekerja sama untuk memutus tali bullying itu, baik pada pelaku maupun pada korban, karena kita insya Allah akan sama-sama menolong dua pihak ini. Dua aja deh kalau dari saya. Baik, Miss Happy ada tambahan mungkin? Kalau saya mungkin hanya lebih menggarisbawahi saja. Sejak kapan sih hal-hal baik ditanamkan otomatis sedini mungkin gitu ya. Ketika mereka dikenalkan kasih sayang, dikenalkan perhatian, itu rasa-rasanya itu sudah mulai mengenalkan kepada mereka ya, rasa cinta itu bagaimana sih, enaknya diperhatikan itu bagaimana sih gitu. Supaya nanti akhirnya mereka juga bisa melakukan itu kepada orang lain. Itu yang paling simpel seperti itu, Miss Wuri. Baik, berarti ini sekarang kita sudah mengenali tanda-tanda pelaku dan korban. Nah, sekarang ketika bullying itu terjadi di suatu tempat, biasanya korban itu kan nggak berani ya ngomong ke orang-orang sekitarnya. Dia simpan sendiri. Nah, kita sebagai orang yang berada di lingkungan sekitar mereka juga, itu gimana sih cara kita mengidentifikasi gitu? Apakah di lingkungan itu telah terjadi bullying? Karena korban kan biasanya takut ya, nggak berani ngomong gitu. Nah, berarti kita dong yang harus lebih peka. Itu gimana cara mengidentifikasi? Monggo, siapa? Miss Happy atau Miss Ham? Iya, identifikasi ini memang butuh kejelian kita ya. Kejelian kita kalau alhamdulillah berada di satu lembaga pendidikan yang sangat-sangat mengutamakan terkait dengan kedekatan kita bersama siswa-siswa kita, itu lebih mudah. Artinya guru punya banyak ruang untuk melihat hari ini anak ini berbeda. Oh, kemarin kayaknya begini, ini kok begini. Nah, itu sangat asik ya. Nah, sehingga ketika kita mendapati satu perubahan, maka pendekatan personal itu sangat diperlukan. Jadi ada satu ruang yang kita ciptakan untuk bisa mengidentifikasi itu. Kalau ternyata alhamdulillah kita bisa masuk di ruang itu dan anak bisa ngomong sama kita terkait dengan persoalan dia, ya kita akan mulailah memasukkan pada satu penguatan-penguatan. Kalau bagi korban, maka penguatannya adalah kita tidak langsung menolong, maka lebih baik kita kuatkan dia agar dia bisa keluar dari proses bullying itu sendiri. Kalau bagi pelaku misalnya kita pas ketemu pelakunya dan kita mengidentifikasi bahwa anak ini, oh kayaknya anak ini ada perubahan begini, dia sedang dalam kondisi emosinya begini, apa yang menyebabkan itu? Kemudian kita dekati. Nah, kita dekati itu jangan kemudian kita langsung nolongin, apalagi judgement, oh kamu itu sudah bullying namanya, tapi kemudian baiklah, menurutmu ketika ada orang melakukan ini padamu, ketika ini begini, maka seperti yang Miss Happy tadi bilang, kita tumbuhkan empatinya bahwa apa yang dia lakukan bisa menjadi manfaat jika dia fokus pada hal yang positif. Tapi kalau dia ternyata butuh hal-hal yang ruang negatif itu butuh keluar, kita kasih solusi juga. Nah, kamu bisa mengeluarkan emosimu itu dengan cara begini loh. Seperti itu sih kalau saya. Baik, terima kasih. Mantap. Kalau Miss Happy, bagaimana Miss Happy? Iya, nggak jauh beda ya sebenarnya Miss Wuri, karena kita memang harus mengasah kepekaan semua indera kita gitu, baik itu penglihatan, pendengaran, atau apapun gitu. Gini misalnya,
kalau si korban itu tidak cerita sama sekali. Salah satunya bisa seperti tadi Miss Hem sampaikan ya, kita melihat dari perubahan sikap, perubahan emosi dan sebagainya gitu. Nah, kita juga bisa melihat dari misalnya nih, kok sampai ada luka-luka ya di tubuh dia. Betul, gitu. fisik ya. Benar. Jadi memang kita harus aware, apalagi kalau dengan teman-teman yang mungkin mereka tertutup seperti itu. Karena kalau sama orang-orang yang terbuka akan lebih mudah mereka untuk bisa cerita gitu. Yang agak sulit kan memang dengan yang tertutup gitu. Jadi kita yang harus benar-benar peka gitu dengan lingkungan sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dari teman-temannya gitu. Karena sangat memungkinkan sekali kita tuh tidak selalu ada di tempat pembulian terjadi. Dan orang yang membuli itu kan pinter ya. Nggak mungkin mereka tuh sengaja membuli di depan orang yang akan mencegah aktivitasnya mereka tuh kan itu kecil kemungkinannya gitu. Makanya kita dekat dengan temennya anak-anak kita atau kita dekat dengan semua murid-murid kita, itu juga sebenarnya salah satu cara untuk kita bisa mengidentifikasi terjadinya bullying. Nah, kalau anak-anak atau orang-orang tadi merasa nyaman dengan kita, mereka akan cerita. Ibaratnya kita seperti punya perpanjangan mata, punya perpanjangan telinga dan sebagainya gitu. Jadi selain kita menajamkan alat indera kita juga mengajarkan itu kepada anak-anak yang lainnya supaya mereka juga menajamkan inderanya masing-masing kepada teman-temannya gitu. Untuk saling peka, saling menjaga, saling melindungi apa yang bisa dilakukan ketika mereka mengetahui itu gitu. Jadi siapapun yang ada kesempatan tahu itu bisa saling menyampaikan informasinya untuk nanti dilakukan penanganan yang lebih tepat. Itu Miss Wuri rasanya ya. Iya, baik. Terima kasih Miss Happy. Ini saya penasaran nih, karena kalau sekarang saya memposisikan saya sebagai korban, itu kan biasanya sangat takut sekali untuk bicara, ya. Supaya ini yang jadi korban ini bisa berani bicara, itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kan istilahnya berarti kita harus membuat dia merasa yakin bahwa dia aman gitu kalau dia bicara. Nah, itu bagaimana caranya? Ada tips-tips mungkin? Iya, kalau mata rantai yang agak besar ya, mata rantai yang agak besar berarti kan kita harus bekerja secara lembaga ya. Kalau kemudian nggak bisa secara lembaga, maka komunitas yang harus digunakan. Karena mustahil si korban ini akan bercerita dengan orang yang dia tidak kenal sama sekali orang. Dengan yang dikenal aja dia susah gitu kan. Makanya harus ada bangun komunitas, kemudian komunitas itu harus benar-benar yang sama satu visi, satu misi, dan akan lebih baik juga komunitas ini memang sedikit punya pengalaman ya entah itu jadi korban, entah itu jadi pelaku, karena dua sisi ini kadang-kadang kayaknya masih bisa dipertemukan sih, hanya karena mungkin satu sisi mereka punya background keluarga yang masih menyelimuti karakter-karakter yang sesungguhnya baik, tapi hanya karena masih punya tanggungan karakter di keluarga yang tidak beres, maka akhirnya muncullah itu di tempat lain. Nah, begitu pula sebaliknya. Maka kalau saya pribadi ya mari kita bangun satu komunitas. Kalau lembaga pendidikan maka awareness harus ada di lembaga pendidikan. Orang tua juga bisa jadi dibangun komunitas juga bersama orang tua. Karena we are never solve the problem if we just alone gitu ya. Itu sih menurut saya. Nah, kalau kayak seperti yang kita lakukan ini, saya senang sekali. Ada Miss Wuri, ada Miss Happy yang fokus perhatian dengan sini, meskipun this is very simple what we have done, tapi saya pikir membuka ruang berpikir bagi banyak orang itu adalah kesempatan bagi semua orang untuk menolong gitu. Bagaimana Miss Happy, mungkin ada tambahan lagi? Tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Hem ya, bahwa kita tuh pasti akan cerita dengan orang-orang terdekat yang membuat kita merasa nyaman. Jadi yang pertama memang kita nggak bisa maksain gitu, karena semakin dipaksa orang itu akan si korban ini akan merasa semakin terintimidasi ya. Sehingga bisa jadi malah dia nggak bisa cerita gitu. Yang mungkin memang kita dalam satu kasus tertentu kita nggak bisa pingin ngebut ya, harus ketemu sekarang, harus begini sekarang, harus gitu sekarang gitu. Jadi benar-benar harus melihat karakter permasalahannya. Jadi membangun kedekatan, membangun trust, membangun kepercayaan itu memang butuh waktu begitu, Miss Wuri. Setidaknya ya kalau misalnya dia belum mau
cerita sama kita gitu. Mungkin dia bisa dibantu dulu untuk bagaimana dia bisa rilis emosinya. Jadi dia nggak tertekan sendiri gitu. Mungkin dia diajarin caranya healing dengan nulis diary gitu, atau mungkin merasa punya teman gitu ya, Miss Happy ya. Bener gitu. Jadi mungkin ada teman yang sekedar say hello ke dia atau nanyain kabarnya, tapi tidak yang terlalu personal ya, karena mungkin dia juga ketakutan gitu kalau terlalu dekat secara personal gitu. Nah nanti seiring dengan waktu, kalau dia mulai trustnya terbangun, insya Allah kita akan bisa bantu dia gitu. Iya, dan ngenalin lembaga-lembaga kayaknya juga penting menurut saya, lembaga yang bisa menaungi bahwa kamu nggak sendiri loh, kalau kamu nggak bisa cerita sama kami, maka ada loh yang ini yang bisa kamu hadirkan. Aku bisa nganterin aja, kamu nggak perlu cerita sama aku, tapi kamu ceritalah gitu ya. Karena mungkin ya mereka malu gitu kan, itu temanku, nanti aibku ketahuan dong gitu. Jadi mungkin maunya ketemu sama orang lain yang benar-benar nggak ngerti dia itu kesehariannya siapa dan nggak bakal ketemu lagi. Nah bisa jadi mungkin seperti itu, diarahkan ke para profesional juga boleh. Pada intinya memang harus banyak orang lah dan banyak komunitas yang kemudian memberikan satu rasa nyaman, satu rasa tentram. Dan kalau orang tua juga sudah melihat gejala-gejala yang agak berbeda, maka orang tua lah yang harus menjadi tameng pertama gitu untuk anak-anak mereka. Benar-benar. Wah, luar biasa ini. Kita ngomongin topik ini karena ada hubungannya dengan topik minggu depan, Miss. Akibat bullying. Jadi salah satu dari akibat bullying adalah suicide. Jadi oh my god, sudah mendengar ada beberapa kasus suicide, bunuh diri di kalangan remaja akibat bullying. Nah, nanti kita akan bicarakan itu di minggu depan. Siap, bismillah. Gitu. Baik, terima kasih banyak sekali pencerahan hari ini. Saya di sore ini. Nah, kita akan ketemu lagi insyaallah minggu depan dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.